Warahmatullahi wabarakatuh. I want to presentation CV. This is my CV. My name Muhammad Ansari and address Citanggil, Cilegon, Banten. Main email muhammadiransari290721@email. And this is my phone and LinkedIn Muhammad Ansari, Steve Ansari. This is professional summary. I network engineer studied at IDN Polytechnic with hands-on experience in Cisco and Microtik network configuration, including IP addressing and subnetting, VLAN, routing, DHCP, NAT, firewalls, SSH, and network, and more. Experience and study network engineer Polytechnic Bogor, Indonesia, June 2025. This is configure network and Microtik device and service as PNB commit member at Polytechnic IDN, supporting technical network demonstration and assessment for practice studied during the admission process. This is my project. RTRWNet hotspot voucher system personal network. This is designed and implementation RTRWNet and network host hotspot voucher system. Configure hotspot and access wireless connective and performance basic troubleshooting connected internet access to 3 boarding house location with stable network community. And education, that was of engineering in network engineer Polytechnic IDN Bogor, Indonesia. Even core work technical skill. This is my skill networking, Cisco, Microtik, tools of networking, TCP, IP addressing, subnetting, VLAN, inter-VLAN, and Cisco IOS, switching, routing, DHCP, Telnet, SSH, and more. Microtik, router OS, wireless, virtual access point, routing, firewall hotspot, and tools and concept. This is network documentation, network security fundamental, and soft skill, problem solving, teamwork, team management, responsive. This is my certificate. I have Microtik certificate routing engineer or MTSRE and MTSNA. Microtik certificate network association. And this is my portfolio. This is my name Muhammad Ansari, network engineer. About me, I am computer and network engineer studied at Polytechnic IDN Bogor, certification MTSNA and MTSRE. I am the owner of mastering MTSNA and the simple Cisco Superlab code. And education, this is I Kausar Karangkitri boarding school, junior and senior high school. IDN Polytechnic IDN B4 2005 President majoring in network engineering. Experience, I 3 hours summit 2025 and AdSec Cyber Security Summit 2025, National Cyber Security Connect DTI. This is my certificate. I have certificate MTSNA and MTSRE. And Cisco, this is Cisco CCNA, introduction to network, CCNA, switching, routing, and wireless SM, and this is certificate course. This is skill and ability Microtik and Cisco. And Christian penjuang MTSNA, this the first module or which the time title master title penjuang MTSNA and this is Christian the Cisco Superlab. And email Muhammad Ansari 20290721 and phone number this is and LinkedIn Muhammad Ansari. This is thank you and go to creation my module. Di sini berjudul Superlab Blueprint. Ada 348 sudah termasuk semuanya, lembaran, daftar isi sampai kata penutup.
kita ke lembaran terakhir 348. Sini di lembar cover belakang saya naruh penulisan atau inti dari pembahasan buku ini. Kita membahas buku Cisco Superlab Blueprint adalah panduan praktis untuk membangun jaringan modern menggunakan konsep dan teknologi Cisco. Dan buku ini disusun dengan pendekatan lab, jadi bukan hanya teori saja, ada troubleshooting, sehingga pembaca tuh nggak bosen dengan tulisan-tulisan yang nggak ada prakteknya. Jadi di sini sudah ada terdapat prakteknya. Dan di sini tentang menulis saya nggak terlalu banyak menulis latar belakangnya ya, cuman seperti biasa tuh seorang lelaki yang biasa sedang menempati atau sedang belajar di pelajaran IT, sehingga ini hal yang pertama sekali menggunakan laptop, sehingga orang-orang pada sudah mahir menggunakannya dan saya baru terjun di dalamnya. Dan saya juga naruh nama dan Gmail, sehingga orang-orang jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan saya atau saran itu bisa mengirim ke Gmail. Dan ini Gmail asli, Gmail pribadi yang selalu aktif. Daftar pustaka saya ngambil dari buku Ihsan Reza Khairun yang dipakai di kelas, dan modul pembelajaran Cisco SSNA, Cisco Networking Academy. Di sini ada ITN atau bisa diakses di Metacat. Ini gratis, ada yang terbuka untuk umum dan harus menggunakan akses. Dan di sini juga ambil dari Cisco Networking Academy 2024, Switching, Routing and Wireless Session SRW Cisco System, dan Cisco Networking Academy 2024 di Enterprise Networking dan Security Automation. And di sini juga ada bantuan dari AI, ChatGPT, Gemini, dan masih banyak lain. Oke, bahas Superlab ke 9 ya. Navigasinya ada nggak itu buku? Sebenarnya lah ya. Di sini di setiap awal pembahasan Superlab saya menulis kata-kata atau quotes ya, diambil dari ada para sahabat atau hadis-hadis atau orang-orang yang sukses yang sudah terkenal dan kita sudah mengetahui atau ma'ruf lah di kalangan kita. Di sini kita di Superlab ini nulis kesuksesan tidak datang dari malas-malasan, tetapi dari usaha kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya kalau di tempat pendudukan sekarang ya, di kelas sekarang, di para mahasiswa nih pasti paham dengan kalimat itu dan pastinya juga terdemek ya, kena ke hatinya, langsung memahami apa maknanya. Di sini kita taruh jaringan terminal bus Superlab 9 dengan konsep ada 4 kali, ada yang merancang atau mempresentasikan sebuah bangunan terminal bus di mana pihak terminal meminta saya untuk merancang jaringan yang terhubung dari terminal 1. Dan di sini naruh materi dasar sih, ini termasuk dasar. Ada switching, di sini ada access VLAN, spanning port flash, terang MLS, telnet, SSH, interface routing. Dan tujuannya juga ya bisa telnet, bisa SSH, bisa tes VLAN, bisa tes access list. Dan setiap awal buka Superlab gitu, saya naruh basic configuration yang ini selalu diulang-ulang di setiap setiap Superlab agar benar-benar melekat lah pembacanya. Ini yang basic-basicnya loh yang harus diketahui dan kita harus menguasai di luar kepala. Nggak hanya harus lihat buku lagi. Di sini ada bagian 3 mode, host mode, private mode, global configuration,
Dan di sini saya tuh kasih contoh juga di sini tabelnya. Pertama kita buka enable, masuk keduanya, kelas keduanya configure terminal. Terus masuk lagi nih ke router config, tandanya bahwa kita sudah berada di mode global. Terus juga kasih contohnya hostname, gimana sih cara masukin hostname-nya gimana, terus gimana sih masukin passwordnya di mode enable-nya. Dan sini juga kasih taruh contohnya ya, lihat configure dan dijalankan. Sini ada contohnya nih yang banyak banget. Sini juga ada cara untuk menyimpan konfigurasi dan menghapus konfigurasi atau merestart router. Saya juga naruh di link file topologi. Nih gambaran dari isi superlabnya itu jaringan terminal ada 3 ya. Coba buka sekalian si scope tracernya. Enggak di file lokal nggak ada emang. Ada. Sini juga ditaruh di link superlabnya di sini. Ada materi apa aja sih ditaruh, ada akses VLAN, spanning tree, run, atau kita sekarang uji coba ada beberapa yang bisa diakses. Kita kirimin pesan dari area VLAN 5 atau kita kasih nama Gunung Harta. Kita coba ke VLAN 20. Mana tadi tujuannya apa aja? Bilang modul. Kalau udah bos, Iya, udah ada kemas ya. Soalnya macet. masih ada tak? Apa tadi apa? Modul dulu teknologi topologi, oke. Sini apa? Sini aja tuh. Ini gambarnya. Tujuannya ada kan? Nah, tujuannya nggak ada. Tujuannya ada di atasnya. Di atas sini. Tujuannya di sini Bisa tahu kan? Bisa tes jalan itu gimana maksudnya? bisa mungkin. Mapping semua terhilang. Jadi jaringannya ini ngebahas jaringan LAN yang terhubung internet apa jaringan LAN doang? Enggak, jadi ini enggak ditaruh di NAT. Cuman Nggak ada NAT berarti? Ya bisa satu aja. Kalau akses list maksudnya gimana? Coba Cisco. Kita langsung ke situ. Nah, sini. Apa itu? Akses list. Saya akses list. Yang saya tanya akses list. Coba di sini bisa apa? Ada Akses. beberapa yang bisa ada yang beberapa yang bisa lewat sini, ada yang enggak. Saya nggak bisa. Ya, dikasih akses yang nggak bisa tuh di sini. Kita rekatin dari sini. Yang dilarang dari mana? Dari mana ke mana? Dari komputer tengah. Cuman ada beberapa yang dilarang, ada yang enggak. Kok lupa? Tulis dong di mana.
Ayo. Ayo gimana? Dah ente bikin tujuan gak jelas bukunya. Aduh. Ada. Cuman ini masih kopi yang mana ya? Kenapa gak sih? Ini udah diseliput tuh, bukan apa? Bukan akses list. Terus yang akses list yang mana dong? Sebelum pernah naruh, cuman ada masalah jadi dilepas ini ya. Cuman belum kapasitas ini ya. Ya Allah ya Rabbi. Nggak ada di konfigurasi. Ini gambar dong kan yang ini. Di sini SSH, coba dicoba SSH dulu ya. Apa? SSH. Coba. Gimana? Ya udah tes pindah dari yang hijau ke hijau kiri ke kanan. So, ini Ya dari situ ke sana. ada yang sukses. Coba yang VLAN 15 ke VLAN 20. Ini juga sukses dari VLAN 15 nempel Ya. sampai ke VLAN 20 6 crossfit. Ini sukses. Kita coba sekarang dari VLAN 5 ke VLAN 20 bisa saya pakai. Kalau di sini juga yang dipasang jadi ini batal atau apa nggak sukses. Dari VLAN 5 nem Gunung Harta menuju VLAN 20 yang crossfit. Pasang nggak sukses. Ya. Di sini nggak sukses. Oke. Coba dari VLAN 5 ke
VLAN 15 ini sudah sempurna. Nah ini juga masih sukses. Dari VLAN 10 Nem Sugeng Rahayu ke VLAN 15 Nem masih sempurna. Ini juga masih sukses. Coba. Ya, ini kita coba telnet dari LPG2 menuju VLAN 20 dengan password telnet 1 2 3. Ya, ini Bisa. sudah masuk ke router tengah. Kalau untuk pendalaman konflik apa? Apa? Perintah untuk melihat konflik yang sedang dijalankan. Itu seorang. Gimana? Nah ini ya, masuk ke sini. Ini passwordnya. Yang buat modul loh. Nah ini. Apa? Nih kita pasang password adminnya. Nah, ya bisa kita coba. Sudah, berhenti deh. Tutup. Sekarang tanya materi. Pindah ke buku. Lagi atas. Terus. Apa bedanya SSH dengan Telnet? Kalau SSH itu lebih kuat daripada Telnet perlindungannya, dan ini sudah apa ya, ibaratnya kayak ini perlindungannya 3 kali lipat, sedangkan Telnet itu cuman satunya aja, jadi lebih direkomendasikan menggunakan SSH daripada Telnet. Routing apa yang dipakai? Di sini routing OSPF. Jadi katanya ini JP. OSPF. Nih, Lah, tadi ada di JP loh. di jebalannya ya. Mana di JP? Ada sih distribu dari OSPF ke JP. Ini modul. Oh iya ada OSPF sama JP. Dua routing. Bikin itu gimana sih? Ada distribu ini ya. Distribusi ya, yang mana OSPF, yang mana JP? Di sini kan. Di sini JP, di sini OSPF. Mana mau distribusi JP? Coba pembuktiannya apa? Ini ada Mana? terus ini JP-nya. Ini Yang tengah. Oke, maaf saya salah. Lanjut, apa bedanya SPF sama interfilan? SPS sama interVLAN routing. Hmm. Nah, kalau interVLAN routing itu kita akses bisa di MLS layer 3 dan router Apa? dengan cara masukin ke tempat ke VLAN itu. Enggak, fungsi interfilan sama SPI. Apa bedanya? Fungsinya sama enggak? Beda. Oh, iya sama. Coba ya. Yakin. Nih. Kita coba nih. Kan naruh di beberapa MLS ya. Salah jawabannya tahu. Apa? SPI sama interfilan sama fungsinya sama. Cuman terapinya Ya. di mana SPI, di mana interfilan? Di perangkat mana? Iya. Oh, SPI di MLS. Mana perintahnya? Nah, Kalau mau ada yang terpasang SPI di atas, coba ini di mana ya? Ini dikasih. Ini apa namanya? SPK? Apa? Ini apa?
konfigurasi SPA dan MLS dan mengaktifkan API routing. Jangan masukin ke itu. Fungsi API routing? Untuk mengenalkan agar bisa saling terhubung. Kalau tadi interference gimana? Memberikan Enggak, interference pasangnya di mana masangnya? SPA kan benar nih, Iya. MLS. Boleh langsung. kalau ini di sini. Di sini kan interferan routing di sini kita bisa interferan. Kita masuk ke VLAN. Fast Ethernet 0/gigabit interface gigabit 0/2 masukin ke VLAN 20. VLAN 20. Yang 20 aja tadi. Ada lagi kan? Nah, oke lanjut gini. Bedanya persamaannya sama-sama menghubungkan komputer VLAN. VLAN Cuman penerapannya berbeda. berbeda. Kalau interVLAN di router, Ya. kalau SPI di MLS ya. Ya, terkait DHCP, tadi DHCP apa yang pakai? DHCP excluded. Masa iya, coba ini perintah awal kita mana turun terus lihatnya. Ya, di sini kan IP DHCP full sama IP DHCP excluded. Oke, baik. Oke. Yang sekarang pindah ke Cisco. Yang mana router distribut? Di sini, nih di router distribut di sini. Router itu adalah MS. Ini router distribut. Coba bisa lihat perintahnya apa? Oh, Nah, router distribut di mana jadinya? Di router apa di MS? di distribut. Coba. Kan bisa dua, bisa ditaruh di MS. Betul, paham. Saya cuma pengen lihat perintahnya aja. Nah, IP routing. Coba ada disebut di sini gimana ya? Ya betul kak. Di sini kita masukin router redistribut ya. Pertama masukin ke jaringan apa dimasukin IGRP, kemudian router PSPF. Di sini di IGRP ada naruh. Terus dan Kenapa ini? aduh. Geter. Geter. Dan di sini router OSPF 10. Masukin dulu redistribut IGRP 100 subnet. Ini kan kalau di OSPF itu pakai subnet, kalau IGRP itu pakai. Oke. Ini perangkat semua Cisco kan? Nah, Cisco sama IGP ketika dalam pemilihan oleh router duluan mana? Dan kenapa alasannya? Antara OSPF sama IGP. duluan mana? Duluan OSPF. Yakin? Kalau salah mau diapain? Apa mau ganti? Itu kan juga pertanyaan gimana? Antara di Cisco ini, perangkat Cisco, Ya. antara routing OSPF dan IGP, duluan mana yang dipilih? Yang diprioritaskan dan mana yang terbaik? Dan kenapa alasannya? Tergantung nggak? Enggak, tadi jawabannya OSPF. Nah, ini tergantung gimana? OSPF itu kan untuk jaringannya yang skala kecil. Kalau IGRP itu lebih meluas gitu, mungkin di antara berbagai negara gitu, antar negara. Ngaco. Benar tapi salah. Benar, tapi salah. Jadi gini, OSPF sama IGP tidak semuanya jaringan LAN kecuali udah antar kota. Ya, yang butuh tinggi-tinggi itu namanya pakai IGRP. BGP. Ini makanya masih basic. Nah, tadi yang pertanyaannya antara OSPF dan IGP di Cisco duluan yang mana? OSPF, jawabannya salah. Masa ini jadi ngajarin sih? IGRP. Ya, kenapa IGP kira-kira? Karena itu lebih Penasaran? Udah nih, sekarang buka Wikipedia ini. Nih, Memang bukan kontrol jadinya. terus apa lihat ini kan konfigurasi Gimana cara dapetnya? Oke, pakai apa tadi? dan secara mesin. Oke, lanjut. Nah, Ini udah perintah ini, misal kita mau ngecek IP ini 15. Kan tadi bisa mapping semua nih. Cara ngecek itu masuk ke routingnya gimana? Perintah masuk ke routing. Ini budget troubleshoot nih ya. ini masuknya dulu so 9 15 Apa ini VN 15? new south
Enggak, di router ini kan router tengah. Saya pengen lihat IP ini masuk di sini gimana sebenarnya. Pakai apa perintahnya? Ini kan di sini kan OSPF. Nah, Ini JP. ya. Saya pengen lihat ternyata di sini IP ini bisa masuk. Kalau IP-nya bisa masuk, berarti dia bisa ping, bisa lewat. Nah, pertanyaan saya mau lihat IP ini di CLI gimana perintahnya? Apa hasilnya perintah? Bah. Wih, Ini ya, ini ya. kok routing IP root lah, root. Rute. Oh nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena belum masuk. Tadi di modul jelas loh. Oh, astagfirullahaladzim, bukan kita. Ya. Nih kita di sini Apa? sudah ada. Mana ya? Jawabannya sih ini masih SPF, berarti ceknya dari sini pindahin, berarti ML saja. Pindah ke ML. MLS tengah ya. Ya, ML saja juga nggak apa. Dia kan sebagai jembatan. Dia kalau di OSPF sebagai router apa? Di SPF sebagai router. Ada 3. Router OSPF ada apa aja? ABR, Oh, ABR, BDR, DR, DR, sama satu lagi SDR. SBR. Hasilnya 4. DR, BDR, ASDR, ABR. Ya. Kalau yang punya 2 routing, ABR sama ASDR. ASBR sama. ASDR doang. Oh, menghubungkan antara ini Dua routing. Ya, ASBR. Aduh, lupa mas. Udah, kita tadi apa? Kita lihat mana itu South AFD Road. Nah, Mbak, yang mana yang OSPF, yang mana yang JP? Nah, di sini kita bisa lihat penataan dari ini kan. Oke. Di sini ada IJRP, berarti di sini nih IJRP ini bilang Ya. 15.00. Nah, Berarti kalau O, benar ya. ya kalau O, Kalau OS itu mana ya? C kan OSPF. router. OSPF. Ya. Di sini Nanti. berarti semuanya O. Ini cara bacanya gimana? Ini adalah angka distance, yang mana yang dimana diprioritaskan kan? OSPF berapa? 110. Nih, di JP. 90. Ini dua mana? IJRP. Ya udah jawabnya aja. Kenapa? Karena pemilihannya lebih cepat. Sesuai nilai distance. Oh, urutan paling rendah. Iya. Dan atas. Tadi IJRP duluan, diduluin. Betul. Terus dulu OSPF. Iya. Lebih cepat lagi apa? Connected. Ya kalau ntar cek aja ntar di Google nilai distance. Udah. Jadi kemudian lagi terakhir kita pakai yang apa bedanya akses dengan terang? Itu di fitur mana? Di perangkat mana? Akses dan terang dijalaninya di perangkat mana? Di perangkat VLAN. Ah, Di perangkat VLAN, di perangkat switch. apa bedanya? Kalau terang itu menghubungkan antar switch atau menuju MLS gitu Hmm. ya, atau menuju router. Ya. Kalau akses itu untuk menuju ke perangkat end device, mungkin bisa ke laptop atau PC Oke. atau HP atau Di sini nggak pasang VTP, kenapa? Di sini kenapa nggak dipasang VTP? Karena Karena udah kan yang pengen buat. Siapa tahu? Ente punya ini kan disanggah yang mana? Katanya mau dibuat cocok topologi perusahaan ya kan, terminal bus. Ini buat bus. Apa bukan kayak topologi bus beda? Kan ada topologi bus ini kan juga nama jaringannya terminal bus ya. beda. Apa kira-kira? Ini lebih ke tempat apa sih? Bukan rumah ya. Ruangan-ruangan enggak? Ruangan-ruangan cuman di daerah dekat terminal bus. Gitu. Oke, jadi gini. Kita kasih nama. Jadi yang saya maksud tuh, kenapa yang tidak masuk itu? Iya karena dia bilang ini jadi router. Benar nggak? Iya, kasih apa? Oh, no switch port. Kasih mode ke router. Jadinya apa? Gak bisa dipasang kan? Iya. Ya udah gitu aja. Udah tutup. Tuh. Nanti masuk. Bisa akses online ya saya? Apa? Tahu loh. Akses apa? Enggak kan sebelumnya kan sama kandidat di mati dulu PV-nya gitu ya. Kan dibenerin kan? Iya.
Ya udah. Pakai nanya udah, saya udah tutup. Masih peran banget oke. Ada peran. Ya, wa fika barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.